Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Mahfud Darubis akan membahas tentang kajian alternatif penanggulangan banjir, yakni studi kasus banjir di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Kita mulai dengan bab 1, yakni pendaduan dengan latar belakang. Secara geografis, Pekanbaru berada pada posisi 0 derajat 25 lintang utara sampai 0 derajat 45 lintang utara dan 1 derajat 14 sampai 34 bujur timur dan juga memiliki luas sebesar 632,26 km². Sebagaimana wilayah dan kota-kota lain di bagian timur Pulau Sumatera, kondisi geologi lahan di Kota Pekanbaru ini juga terdiri dari endapan aluvium muda yang terbentuk akibat dari pengangkutan dan pengendapan sisa-sisa bahan induk oleh aliran sungai. Lahan jenis ini pada umumnya mempunyai karakteristik yang rentan terhadap gangguan alami maupun pengolahan lahan yang berlebihan. Menurut Indeks Rawan Bencana pada tahun 2013, pada Kota Pekanbaru ini menduduki peringkat 369 dalam indeks risiko bencana untuk setiap kabupaten ataupun kota dengan skor 132 dan masuk ke dalam kategori kelas risiko sedang. Kota Pekanbaru pun juga merupakan salah satu kota yang berada di das sungai yang sangat rawan terkena banjir dengan kategori tingkat kerawanan tinggi. Potensi terjadinya banjir disebabkan oleh tingginya curah hujan di wilayah tengah, hulu, dan di sepanjang das. Kota Pekanbaru pun juga menjadi daerah yang cukup serius terkena dampak banjir Sungai Siak dan luas daerah rawan banjir di Kota Pekanbaru pun mencapai 8.755 hektar di tahun 2011. Ketinggian di Kota Pekanbaru yang berkisar 5 sampai 50 meter dan sebagian besarnya berada pada hamparan yang relatif datar serta cukup sulit untuk mengalirkan air permukaan dan sehingga jika terjadi curah hujan yang cukup tinggi maka akan berpotensi untuk menimbulkan banjir seperti yang terjadi pada tiap tahunnya, terutama juga di daerah yang berada pada hamparan yang relatif datar. Itu pun dikarenakan kecepatan pengaliran yang lambat. Ada juga dua penyebab utama terjadinya banjir di dalam Kota Pekanbaru. Yakni dikarenakan curah hujan yang di Kota Pekanbaru pada musim penghujan dan curah hujan yang cukup tinggi di hulu das Siak. Sehingga wilayah Pekanbaru yang relatif datar kurang mampu membawa air dengan cepat ke saluran pembuang. Di daerah perkotaan ini juga dominan penyebab banjirnya adalah akibat kegiatan manusia yang menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada perubahan alam. Pembangunan daerah pemukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri akan mengurangi daerah resapan air sehingga aliran permukaan atau runoff akan menjadi lebih besar. Fenomena banjir melanda Kota Pekanbaru ini sebagai ibu kota provinsi Riau ini sudah menjadi masalah serius bagi para penjabat, para ahli tata ruang kota, dan masyarakat Pekanbaru akhir-akhir ini. Banjir bukan hanya saja meluluhlantakkan perumahan dan pemukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial, ekonomi masyarakat, dan prasarana publik. Penanggulangan banjir pun juga tentu saja akan membutuhkan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat. Hanya saja masyarakat yang paling mampu dan menjambakan masalah-masalah yang ada serta melakukan tindakan responsif berdasarkan sumber daya dan kapasitas lokal tersedia, sehingga penanggulangan banjir dapat direncanakan dan diterapkan secara efektif. Berdasarkan penilaian di atas, maka saya pun tertarik untuk menulis makalah serta mengangkat masalah analisis penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Dan berdasarkan pernyataan di atas, maka terjadi rumusan masalah yakni pertama, bagaimana kondisi geografi, curah hujan, serta drainase yang menjadi penyebab kerawanan banjir di Kota Pekanbaru. Yang kedua, bagaimana intensitas dan sebaran titik rawan banjir di Pekanbaru. Yang ketiga, bagaimana penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Tujuan dari makalah tersebut yakni ada 4, yakni pertama, untuk mengetahui kondisi geografi, curah hujan, serta drainase yang menjadi penyebab kerawanan banjir di Kota Pekanbaru. Yang kedua, untuk mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan banjir. Yang ketiga, untuk mengetahui intensitas dan sebaran titik-titik rawan banjir di Pekanbaru. Dan yang keempat, yakni untuk mengetahui kiat-kiat dan penanggulangan banjir di Pekanbaru. Lokasi studinya ini bertempat di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, yang juga merupakan ibu kota dari Provinsi Riau. Kita ke bab 2-nya, yakni metodologi, yakni dengan pendekatan umum. Yang pertama, ini sistem air. Aliran sungai di Kota Pekanbaru ini diantaranya terdiri dari 4. Yang A, yakni Sungai Siak dengan lebar rata-rata 96 meter dan kedalaman rata-rata 8 meter dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut dengan kecepatan aliran rata-rata 0,75 liter per detik.
Yang B, yakni Sungai Sinapelan yang merupakan penumpang utama bagi wilayah sebelah barat Jalan Jenderal Sudirman dan sebelah utara Jalan Tuanku Tambusai dengan lebar rata-rata 3-4 meter. Yang C, yakni Sungai Sal yang merupakan penampung utama bagi wilayah sekitar Pasar Rakyat dan dibatasi oleh Jalan Pelajar di sebelah barat, Jalan Pepaya di sebelah timur, Jalan Mangga di sebelah utara, dan Jalan Tuanku Tambusai di selatan. Dan D, yakni Sungai Sange yang merupakan penampung bagi wilayah sebelah barat Jalan Sudirman, Sungai Lunau, Sungai Tanjung, Datuk 1 dan 2. Seperti inilah peta yang berada di gambar das di Siak. Yang kedua, yang ada penggunaan lahannya. Jenis penggunaan lahan di Kota Pekanbaru yang mengalami penambahan yakni A. Kawasan pemukiman yakni seluas 74.026 km. Yang B, yakni semak belukar seluas 53.694 km kuadrat. Yang C, yakni pertanian yang seluas 18.963 km kuadrat. Dan D, yakni sungai atau badan air seluas 8.263 km kuadrat. Maupun jenis penggunaan lahan di Kota Pekanbaru yang berkurang itu yakni yang pertama yakni kawasan perkebunan yang seluas 68.231 km kuadrat, yakni dan B, hutan seluas 67.372 km kuadrat dan tanah terbuka atau lahan seluas 13.356 km kuadrat. Di wilayah kawasan banjir Kota Pekanbaru ini juga terdapat 4 kelas, yakni pertama tingkat kerawanan yang sangat rawan yakni seluas 123.336 km kuadrat, yang B yakni rawan dengan luas 429.655 km kuadrat, C kurang rawan 85.074 km kuadrat dan tidak rawan hanya dengan luas 182 km kuadrat dan tidak terlihat di dalam peta karena presentasinya yang sangat kecil. Walaupun wilayah sangat rentan banjir itu yakni di sepanjang batasan Sungai Siak yang terdapat dalam Kecamatan Lumbai, Lumbai Pesisir, Payung Sekaki Senapelan, 50 Kota dan Laya. Dan di bagian selatan dalam Kecamatan Tampan, Mapoyan Damai dan Bukit Raya. Menurut sosial ekonomi, menurut Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa jumlah penduduk di Pekanbaru pada tahun 2019 mencapai 954.373 jiwa. Identifikasi permasalahan. Kejadian banjir di Kota Pekanbaru ini dapat dipandang secara alami karena kondisi geomorfologi daerah terjadi akibat bentukan banjir serta juga dapat dipandang sebagai buatan manusia atau man-made yang karena kelalaian dan mengatur kondisi tata ruang, mengatur perkembangan area terbangun, dan berak manusia dalam mengelola lingkungan, serta adaptasi yang berjalan lambat untuk mengatasi banjir. Banjir di Kota Pekanbaru ini juga umumnya terjadi akibat curah hujan yang tinggi, anak-anak sungai sebagai saluran primer belum tertata dengan baik, jaringan drainase yang sambung seluruhnya, serta belum lancarnya aliran pada saluran drainase yang ada. Genangan air ini yang disebabkan karena tuntasnya saluran drainase yang mengalirkan air limpahan hujan ke arah sungai dan ke sungai. Selain itu, ada pula banjir memang disebabkan oleh rendahnya permukaan tanah pada lokasi yang berdekatan dengan Sungai Siak, Sungai Sago, Sungai Sail, Sungai Senapelan, Sungai Air Hitam, dan Sungai Sibam. Ancaman banjir ini akan selalu terjadi jika pembangunan sistem drainase yang komprehensif dan pemerintahannya sungai menjadi tidak prioritas dan bahkan bisa menjadi dalam tahap yang lebih parah. Pesertanya, pembangunan di Pekanbaru ini juga membuat penanganan drainase harus dilakukan lebih serius. Jika tidak, maka problem banjir karena tidak terdasarunya air dari daerah nan banjir di pemukiman dan daerah perdagangan menuju anak sungai dan sungai akan jauh lebih parah. Sesuai dengan perkembangan Kota Pekanbaru ini, seiring bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah jaringan jalan, maka sistem pembangunan jaringan drainase dijalankan dengan pembangunan jaringan jalan dan terintegrasi dengan aliran sungai-sungai dalam kota sebagai saluran primer serta rencana pengembangan kota. Upaya meminimalkan bahaya banjir tersebut belum optimal dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan akan terus menjadi bahaya bagi masyarakat yang bermukim pada wilayah rawan banjir. Pengamatan lapangan dan wawancara masyarakat penerima dampak bencana dilakukan pada salah satu daerah yang sangat tergenang banjir, yaitu pada Kecamatan Tampan, Jalan Bupati. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, masyarakat di daerah tersebut mengaku bahwasannya ketika hujan turun dengan intensitas tinggi, kerap terjadi banjir dan ketinggian air dalam mencapai 20 cm. Hal ini pun tentu saja mengakibatkan aktivitas sehari-hari dan masyarakat sekitar terganggu. Antisipasi penanganan banjir telah dilakukan seperti melaksanakan gotong royong semua sekali dan membersihkan jalan drainase. Namun banjir masih kerap terjadi di kawasan pemukiman penduduk ini. Berdasarkan di daerah banjir
di kawasan pemukiman penduduk khususnya di Jalan Bupati Sakti itu pun juga disebabkan karena faktor alamiah dari kondisi daerah yang datar. Sebenarnya kawasan pemukiman ini sudah memiliki saluran drainase, namun masih terlihat kurangnya kepedulian masyarakat dan menjaga lingkungan seperti pengelolaan dan pemeliharaan saluran drainase yang masih terabaikan. Hal ini pun terlihat terbukti dengan masih banyaknya sampah yang ada di sekitar saluran drainase yang menyebabkan terjadinya pendangkalan saluran drainase tersebut dan sehingga mengakibatkan permasalahan ketika hujan dengan intensitas yang besar terjadi yang di mana air tidak dapat mengalir seperti yang diharapkan dan timbul menggenang. 5. Antisipasi masyarakat. Guna mengatasi banjir yang mengenai kawasan pemukiman di Kota Pekanbaru, maka masyarakat harus patuh dengan tidak membuang sampah ke sungai dan selokan dan berupaya agar selokan tetap bersih dan jauh dari tumpukan sampah. B. Pendekatan teknis. 1. Kajian hidrologi. Kota Pekanbaru ini mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 31 derajat sampai 33,4 derajat dengan suhu udara minimum berkisar antara 23,4 derajat sampai 24,4 derajat Celcius. Curah hujan pun juga berkisar antara 73,9 sampai 544,1 mm per tahun. Kelembapan maksimum ini pun berkisar antara 5,5 sampai 93,2% dan kelembapan minimum berkisar antara 57 sampai 57,7%. Dia pun juga membuktikan bahwa curah hujan di Kota Pekanbaru ini pun juga cukup tinggi sehingga merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya banjir. 2. Sistem drainase. Sistem drainase di Kota Pekanbaru ini pun juga memanfaatkan saluran alami yang ada seperti sungai, rawa, dan lain-lain. Sistem drainase di Kota Pekanbaru ini pun juga mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang A, yakni lokasi pembuangan utama drainase kota adalah Sungai Siak. Yang B, sungai drainase primer adalah anak-anak Sungai Siak. Yang C, saluran drainase sekunder dan tersiar pada subbasin anak-anak Sungai Siak. Dan D, sistem drainase Kota Pekanbaru umumnya menggunakan sistem kapitasi yang tergantung pada kondisi topografi. Kondisi topografi Pekanbaru yang relatif data ini juga menyebabkan sistem pengalihan air hujan yang tidak dapat terjadi dengan baik. Yang E, yakni sistem drainase yang berfungsi sebagai retention pond adalah rawa-rawa di sebelah utara Sungai Siak. Sampai dengan batas jalan sekolah, wilayah rawa ini dibagi oleh dua oleh Jalan Jos Sudarso menjadi rawa sebelah barat dan rawa sebelah timur. Yang ketiga, yakni membuat DET penanggulangan banjir. Membuat saluran resapan ini pun juga merupakan salah satu cara yang sangat efektif dan penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru. Yang dimana jika saluran resapan ini dibuat banyak, maka akan cepat mengurangi debit air ketika terjadi banjir. Yakni bab 3, kepembahasan analisis penanggulangan banjir. Adapun menurut pendapat saya, penanggulangan banjir di Kota Pekanbaru ini dapat dibagi menjadi dua analisis. Yang pertama yakni analisis struktural, yakni pembangunan waduk ataupun bendungan. Di Pekanbaru ini telah memiliki beberapa waduk yang tersebar di berbagai wilayah, diantaranya Jalan Diponegoro, kawasan Cipta Karya, Jalan Garuda Sakti, dan dekat Stadion Lumbai. Namun sayangnya banjir masih saja terjadi hingga menelan korban jiwa. 2. Pembangunan tanggul. Pembangunan tanggul-tanggul di pinggir Sungai Siak pada titik-titik daerah rawan banjir di Kota Pekanbaru ini bertujuan untuk mencegah air meluap pada tingkat-tingkat tertentu ke daerah dataran banjir. Yang ketiga yakni pembangunan kanal. Pembangunan kanal-kanal ini bertujuan untuk menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai atau das, seperti Sungai Siak dengan menambah dan mengalirkan arah aliran sungai. Yang keempat yakni pembangunan interkoneksi antar sungai. Pembangunan interkoneksi antar sungai ini juga bertujuan untuk merendahkan tingkat ketinggian muka air sungai. Hal ini pun juga bisa dilakukan seperti di Sungai Siak. Yang kelima yakni pembangunan polder. Pembangunan polder bertujuan dengan mengumpulkan maupun memindahkan air dari tempat dengan air pressure rendah ke tempat yang air pressure-nya lebih tinggi dengan menggunakan mesin pompa. Keenam yakni pelurusan sungai. Pelurusan sungai pun ini pun juga bertujuan untuk melancarkan dan mempercepat aliran sungai mencapai muara. Yang B yakni non-struktural. 1 yakni konservasi tanah dan air di hulu sungai. Konservasi tanah dan air di hulu sungai seperti di Sungai Siak, Saul, Senampelan, dan Sagok untuk menekan besarnya area permukaan, mengendalikan besarnya debit puncak banjir, serta pengendalian erosi untuk mengurangi penekanan sedimentasi di dasar sungai. Di mana kegiatan ini merupakan gabungan antara rekayasa teknik sipil dengan teknik agro. Upaya pengendalian air antara lain dengan membangun trakt seding, bangunan bangunan dan penahan sedimen, dan pengendalian sedimen, kolam retensi, peninjauan, deboisasi, dan sumber resapan. 2 yakni pengelolaan dataran banjir. Berupa penataan ruang dan rekayasa di dalam dataran banjir yang diatur demikian rupa dengan tujuan untuk minimalisir risiko, kerugian, atau bencana bila terkena banjir. Rekayasa dalam bidang bangunan antara lain ini berupa rumah tipe panggung, rumah susun, jalan layang, jalan dengan pengelasan beton, penggunaan rumah atau gedung bertingkat di sekitar Sungai Siak, Saus, Senampelan, dan Sagoh.
Sedangkan rekayasa di bidang pertaniannya dapat berupa pemilihan jenis tanaman yang tahan genangan. Yang ketiga, yakni pemetaan data banjir di Kota Pekanbaru. Pemetaan data banjir yaitu pembuatan peta mencakup area-area yang kena banjir, frekuensi banjir, analisis frekuensi, dan apa-apa kerusakan. Peta-peta daerah dan peta-peta terkait lain seperti penggunaan lahan, vegetasi, keberadaan penduduk, dan peta-peta infrastruktur. Pun juga menasib pengangguran banjir di Kota Pekanbaru ini dengan jangka waktu seperti yang pertama, yakni jangka pendek, yang A yakni membangun, meningkatkan, memperbaiki atau menormalisasi dan memelihara sungai, tampungan air, drainase beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya. Yang B yakni menyusun peraturan dan menetapkan daerah bantaran sungai. Yang C yakni sosialisasi penanggulangan banjir. Yang D yakni hal ini diperlukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan melihara lingkungan serta meningkatkan kesadaran masyarakat mematuhi peraturan yang berlaku. Yang E yakni membangun fasilitas pengolahan limbah dan sampah. Yang kedua ini jangka panjangnya yakni A menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai. Yang B yakni membuat sumur resapan. C yakni merevisi tata ruang provinsi maupun kota secara koordinasi dan terintegrasi. D mengendalikan pengembangan lingkungan dan pengembangan daerah hulu. Dan E yakni membuat penampungan air berteknologi tinggi. Keempat yakni penutup kesimpulan. Saya mengambil kesimpulan yakni satu, penyebab terjadinya banjir di Kota Pekanbaru ini disebabkan antara lain pertama curah hujan tinggi, kedua pengembangan kota yang tidak terkendali, tidak sesuai dengan tata ruang daerah dan tidak berdasarkan lingkungan sehingga menyebabkan berkurangnya daerah resapan dan daerah penampungan air. Dan C yakni drainase kota yang tidak memadai akibat sistem drainase yang kurang tepat, kurangnya pelaksanaan drainase dan kurangnya pemerintahan. Dan D yakni ruangnya sungai ketika hujan, E berkurangnya kapasitas pengalian sungai akibat penyempitan sungai, dan E terakhir sampah, F sampah. Yang kedua yakni kerugiannya akibat terjadi yang melanda di Kota Pekanbaru antara lain yakni A korban manusia, B kerusakan rumah penduduk, sekolah dan bangunan sosial, pelaksanaan jalan, tanggul sungai, dengan irigasi dan pelaksanaan publik lainnya. Yang C terganggunya transportasi, D terjadinya kemacetan yang sangat parah, E rusak hingga hilangnya lahan budidaya seperti tambak dan kolam ikan. Rusak. F di samping kerugian yang sifat material, banjir juga membawa kerugian non material antara lain yakni kerawanan sosial, wabah penyakit, menurunnya kenyamanan sosial, serta menurunnya kesejahteraan masyarakat akibat kegiatan perekonomian yang terhambat. Yang tiga, yakni penanggulangan banjir pun juga dapat dilakukan dengan cara yakni A membangun, meningkatkan, memperbaiki atau normalisasi dan memelihara sungai, tampungan air, dan drainase beserta peralatan dan fasilitas penunjangnya. B menyusun peraturan dengan menetapkan daerah bantaran sungai. C membuat peta daerah genangan banjir. D sosialisasi penanggulangan banjir. E menegakkan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan daerah aliran sungai. F menyediakan cadangan pangan dan sanes serta peralatan dalam banjir lainnya. G membuat sumur resapan. H merevisi tata ruang provinsi maupun kota secara terkoordinasi dan terintegrasi. I mengendalikan pengembangan lingkungan dan pengembangan daerah hulu. J membuat penampungan air berteknologi tinggi, dan K membangun fasilitas pengelolaan limbah dan sampah. Maupun sarannya berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai masukan, yakni pertama, diharapkan pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadarannya terhadap kebersihan lingkungan. Contohnya yakni dengan tidak membuang sampah sembarangan yang dapat menyumbat saluran drainase sehingga menyebabkan banjir pada saat hujan. Dan dua, diharapkan kepada permintaan agar lebih giat dan menanggulangi banjir dan meninjau langsung lokasi banjir serta melihat penyebab-penyebab terjadinya banjir dan mencari solusi bersama. Ya, baiklah, ini saja hasil dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Segala kekurangan berdasarkan dari saya dan segala kelebihan itu berdasarkan dari Allah SWT. Dengan demikian, yang saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.